tapi sudah boleh selama dia sudah bisa berkumur dengan baik gitu ya. Dan tergantung ukuran rahangnya juga gitu, tergantung kesepian anaknya. Nggak usah dipaksa, tapi biasanya mau sendiri anak-anak ya. Berarti nggak ada patokan umur ya dok ya? Iya, tergantung kondisi anak masing-masing ya dok ya. Iya. Nah dok, kapan sih dok waktu sikat gigi yang tepat agar bisa mencegah gigi berlubang? Dok? Nah, waktu yang tepat sikat gigi itu adalah sesudah makan sama sebelum tidur. Ya, kalau pagi berarti sesudah sarapan. Nah, kalau nggak sempat sarapan gimana dong? Nggak usah sikat gigi dong? Jangan juga. Bentar dok. Nanti kehilangan teman gitu. Sesudah sarapan dok? Jadi sesudah sarapan, sesudah makan kan? Sesudah makan. Nanti kan ada sisa makanan di sini. Nah, itu baru sikat gigi. Nah, kalau selama ini bangun saya tidur, salah dok. Bangun tidur baru sikat gigi. Tidak lupa baru sarapan. Sarapan tapi kalau misalkan ada kebiasaan bangun tidur terus mandi sikat gigi itu gimana dok? Berarti salah ya? Nggak juga, boleh juga. Karena kita kan nggak yakin waktu mau tidur sikat giginya sudah bersih belum. Malam disikat atau enggak, kesikat hilang semua atau enggak. Kalau misalkan masih ada sisa kotoran yang nempel, otomatis bangun tidur kan rasanya nggak nyaman. Itu boleh sikat gigi. Tapi jangan lupa habis sarapan sikat gigi lagi. Iya betul. Jadi kalau misalkan nggak sempat sarapan ya tetap boleh sikat gigi ya. Tetap dianjurkan untuk sikat gigi. Nah kita nggak yakin malam itu sudah tersikat semua, sudah bersih semua, atau ada yang ketinggalan, jangan seperti itu. Itu. Nah kuncinya adalah gimana tadi sikat giginya sesudah makan sama sebelum tidur itu penting sekali karena tidur itu waktunya panjang. Untuk mencegah gigi berlubang itu pada intinya ada 4 yang perlu diperhatikan. Supaya untuk gigi itu syaratnya supaya berlubang ada 4 hal nih. Yang pertama ada giginya, ya kan? Ya kalau nggak ada giginya nggak bisa lubang. Yang kedua ada makanan, ya kan? Yang ketiga ada waktu. Yang 4 ada lingkungan air liur segala macam itu ya. Nah, yang bisa kita hilangkan mana? Giginya nggak mungkin kan? Gigi nggak mungkin. Terus lingkungan itu termasuk ada air liur, ada bakteri segala macam gitu ya. Terus makanan juga kita akan tetap makan terus. Nah, yang bisa kita potong supaya tidak muncul gigi berlubang adalah waktu. Jangan sampai makanan bertemu kalau dia dalam jangka waktu yang lama nanti dia akan bertemu dengan lingkungan yang ada kumannya itu. Kumannya dia akan menghasilkan asam itu nanti akan merusak gigi sehingga terjadi lubang, sehingga habis makan manis sikat gigi supaya nggak lubang. Ya. Berarti minim itu dok 2 kali dok dalam sehari. Itu minimal sekali. Bisa anak-anak tuh habis makan coklat, nggak cukup 1 kali kalau saya. Lebih ya dok. Sering sama giginya. Dilihat Oreo tuh kan masih hitam-hitam, waduh disikat lagi kayak gitu. Iya betul. Jadi kalau nggak pakai pasta gigi akan sangat-sangat kurang mengangkatnya, karena kan pasta gigi itu dia mengikat antara makanan apalagi yang berlemak itu dengan air, mengikat antara itu gitu ya. Kayak kita ini deh lebih mudah dicerna. Kalau kita nyuci baju dengan deterjen atau tanpa deterjen pasti akan beda kan? Sangat beda sekali, lebih bersih dengan deterjen. Nah, itu dia. Jadi gimana ibu-ibu perjuangannya butuh perjuangan pasti buat melatih anaknya supaya mau sikat gigi, pintar kumur, ya memang susah, memang butuh perjuangan, tapi ya demi kesehatan gigi. Karena kalau umur 6 tahun itu sudah tumbuh, nggak ada gantinya lagi aset seumur hidup itu ya. Gitu. Iya. Nah, dok, apa yang harus dilakukan dok bila gigi anak itu sudah gubis dok? Nah, kalau sudah gubis gimana ya? Solusinya apa harus dicabut?
Dicabut nanti ada ada waktunya. Kalau gigi permanennya sudah siap untuk tumbuh, baru kita cabut. Jadi fungsi gigi susu itu untuk menggait gigi permanen. Jadi pemandu ya, pemandu gigi permanen supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Jadi dia menjaga ruang gitu, menjaga ruang karena gigi itu dia sifatnya kalau ada ruang dia akan bergerak ke arah yang ada ruang itu. Dia kalau kita cabut gigi, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah cabut gigi yang dicabut samping-sampingnya akan condong ke arah gigi yang kosong yang sudah dicabut itu, ya kan? Nah, gigi susu kalau terlalu cepat dicabut, dia akan bergeser ke arah yang kosong itu. Padahal gigi yang kosong itu kan tempatnya gigi permanen yang di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gusinya yang ditembus sama gigi permanen itu akan terlalu tebal. Jadi kan gigi susu juga ada akarnya. Nah, kenapa kok gigi susu sama gigi permanen dicabut? Gigi permanen akarnya panjang banget. Gigi susu kayak nggak ada akarnya kan, cuma kotak gitu aja dicabut, cetul keluar gitu kan. Itu akarnya akan memandu gigi permanennya. Lama-lama dia akan terserap sehingga ada tempat dia untuk keluar. Jadi menembus gusinya tidak terlalu tebal karena menembus gusi itu akan lebih sulit daripada menembus akar gigi gitu. Berarti fungsinya gigi susu itu ngasih jalan ya, Dok? Ngasih jalan untuk gigi permanen. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan gigi yang sudah gupis nih, kembali ke pertanyaannya, kalau gigi gupis nih gimana? Tetap kita harus jaga kebersihannya agar tidak semakin parah gitu ya. Tetap disikat yang bersih, jangan putus asa. Aduh, giginya udah gupis, udahlah besok aja nunggu ganti gitu. Jangan. Nanti umur 3 tahun gitu sudah gupis. Nanti umur 6 tahun diharapkan ketika sudah gigi permanennya sudah tumbuh, diharapkan anaknya sudah pintar sikat gigi. Sudah ada kebiasaan baik sehingga tetap disikat, dibersih, dijaga kesehatan gigi dan mulutnya. Kalau enggak juga selain itu juga menghindari infeksi walaupun giginya lubang. Kalau gigi kotorannya numpuk gitu, banyak kuman, nanti giginya akan infeksi, itu kan akan sakit gitu kan. Jadi disikat terus yang bersih gitu ya. Ada habis pertanyaannya? Satu lagi, Dok. Dok, kadang itu anak itu terlihat giginya itu hitam, Dok. Itu kenapa ya, Dok ya? Hitam itu hitam dekok apa enggak? Kayak hitam kecoklatan dulu. Gimana? Kuning hitam coklat. Kuning hitam coklat. Kita lihat dekok apa enggak. Kalau dekok dia biasanya lubang ya. Lubang. Terus kalau di cerek itu nyantel itu biasanya lubang. Terus kalau ada lagi yang warnanya abu-abu tapi dia enggak dekok. Itu dan dia merata di seluruh permukaan, kadang garis gitu warnanya abu-abu. Itu karena ada konsumsi misalnya obat-obatan tertentu yang dia ikut menyusun kalsium, sebetulnya bukan untuk menyusun gigi. Karena ada konsumsi obat-obatan tertentu di waktu usia tumbuh kembang, sehingga dia ikut menyusun di sini sehingga dia muncul abu-abu. Biasanya dia enggak dekok, dia akan seperti biasa, tapi ada warna berbeda dari dalam. Itu biasanya enggak sampai hitam, abu-abu itu ya. Nah, kalau hitam insya Allah sih biasanya lubang itu ya. Soalnya kalau anak-anak giginya berbeda sama yang lain kayak karies terus agak berbeda, itu kadang jadi candaan, Dok, jadi bulian. Kamu kok giginya gitu kan, jadi malu, Dok. Umur berapa anaknya? Ya, masih balita ya, Dok. Masih balita. Kecil ya. Gigi depan? Gigi depan. Atas, bawah? Atas apa ya? Atas. Coba ditunjuk sebelah mana? Kayaknya mungkin darah sini ya, Dok. Darah sini ya. Dari sini. Di antar giginya sini. Di antar gigi sini. Apa di tengah? Enggak sih, cuma ya enggak terlalu hitam sih, cuman pas udah mau mulai kayak di permukaannya sini ya. Di permukaannya sini. Di daerah gusi. Itu anak kotoran mungkin ya. Cowok apa cewek? Cowok ya, Dok. Cowok. Itu waktu nyikat dibuka gusinya, ngek gitu ya. Artinya daerah sini sering kelewatan. Disikat dari gusi ke gigi. Nah, ini anak-anak banyak sekali.
nyikat giginya kan kita udah rasanya udah ini ya, tapi bibirnya kadang menekan seperti ini. Jadi dia daerah gusi sering kelewatan. Jadi kita buka aja bibirnya gitu kan. Ngek gitu ya. Anak-anak awal-awal mungkin ini dulu yang nggak mau ya. Meronta-ronta. Ayo Dek sebentar ini buang dulu kumannya seperti itu ya, dengan usaha yang maksimal. Dari gusi ke gigi gini gitu ya. Nah, jangan lupa satu lagi yang penting, ayah sama ibunya juga harus sikat gigi. Mencontohkan ya. Jadi anak-anak itu lebih banyak daripada dikasih tahu, dia lebih mudah mencontoh daripada dibilangin gitu kan. Jadi kalau orang tuanya sikat gigi, anak-anak juga sikat gigi. Sama juga dengan sholat misalnya kan. Kalau orang tuanya sholat, anak-anak akan mudah diajak sholat. Kalau kita tinggal suruh-suruh aja, Dek ayo sholat sana gitu kan. Ya kapan sholatnya nggak mau dia ngapain sholat gitu kan, jadi sebuah beban. Tapi kalau misalkan Dek ayo sikat gigi, itu seperti anak-anak rasanya dikasih tugas tambahan gitu ya, ini apaan gitu ya, walaupun mereka belum bisa ngomong, belum bisa protes. Tapi kalau melihat orang tuanya sikat gigi, itu sesuatu yang normal dilakukan sebelum tidur, insya Allah anak-anak akan lebih mudah diajak gitu ya, memberi contoh terlebih dahulu. Iya, nanti mereka tinggal ikut-ikutan. Bahkan mereka akan suka pegang sikat gigi sendiri gitu, dimasuk-masukin, walaupun nanti terakhir mama juga mau dong sikat gigi adek, kan belum nih, adek udah, mama belum nih, ayo sikatin, nanti adek sikatin ini ya, dikasih Ultraman misalnya, adiknya sikatin Ultraman. Nah mamanya coba kamu itu dikasih lihat itu Ultramannya tuh gini loh Ultraman gitu. Anak saya juga gitu. Jadi dia nyekatin Ultraman, aku nyekatin dia gitu. Gini loh contohnya, pinter ya gitu, tepuk tangan. Nah jangan lupa begitu, banyak nanti kan masing-masing orang tua akan tahu, kenal karakter anak-anaknya harus gimana, nanti akan paham sendiri. Iya, dok. Ya. Terima kasih sekali dok, ilmunya sangat bermanfaat untuk sahabat PKU di rumah. Dan untuk sahabat PKU, intinya itu orang tua yang harus telaten untuk memberitahu kepada anaknya untuk sikat gigi gitu. Jangan menyerah, pesan dari Dokter Nila. Oke, sahabat PKU tentunya sangat bermanfaat ya podcast hari ini. Dokter Nila kapan-kapan main lagi ke sini ya dok ya, untuk memberikan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Oke, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen channel YouTube Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.